Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop Yesus diurapi di Betania. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara yang terkasih, peristiwa dalam perikop yang sudah kita baca ini terjadi sekitar 6 hari sebelum Paskah. Saat itu Yesus dan murid-muridnya kembali ke Betania, dan kemudian mereka diundang untuk makan malam di rumah Maria dan Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Yesus. Nah, dalam peristiwa ini kita akan menyoroti dua tokoh, yaitu Maria dan Yudas murid Yesus. Pertama kita akan lihat Maria. Maria merupakan orang yang terpandang saat itu, tetapi dia tidak segan untuk melayani di meja pada saat makan malam itu. Nah, ketika mereka sedang makan, Maria menunjukkan penghormatan khusus untuk Yesus dengan mengurapinya. Dia mengambil minyak narwastu, kemudian meminyaki kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, minyak ini merupakan minyak yang sangat mahal pada saat itu, karena harganya sekitar 1 tahun dari gaji orang-orang yang bekerja. Tetapi Maria tidak ragu untuk menghabiskan semuanya dalam hitungan detik. Nah, kemudian kita akan melihat yang kedua adalah Yudas. Ia adalah orang yang tidak menyetujui tindakan Maria karena dianggap sebagai pemborosan. Dengan kesal kemudian dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual saja 300 dinar dan kemudian uangnya diberikan untuk orang-orang miskin?" Nah, saudara, sebenarnya perkataan ini bukan didorong oleh kasihnya kepada sesama, karena sebenarnya Yudas menginginkan uang itu masuk ke dalam kas perbendaharaan yang dia pegang. Nah, Yudas sendiri seringkali memakai uang yang disimpan dalam perbendaharaan itu untuk kepentingannya sendiri. Nah, sehingga ketika dia melihat Maria mengurapi kaki Yesus, dia melihat banyak potensi keuntungan untuk dirinya itu terbuang begitu saja di lantai. Nah, saudara, sikap Maria dan Yudas menunjukkan dua perbedaan dari orang yang mengikuti Yesus. Tindakan Maria jelas menunjukkan bukti kasihnya kepada Yesus yang telah menunjukkan kasihnya kepada dia dan keluarganya. Karena itu dia rela memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Meskipun tindakannya ini mengundang reaksi negatif dari Yudas, tetapi dia tetap fokus melayani Yesus. Hal ini sangat berbeda dengan tindakan Yudas yang kelihatannya tulus, tetapi ternyata motivasinya hanyalah untuk mengumpulkan keuntungan. Dan Yudas mendasarkan tindakannya pada kepentingan diri sendiri. Saudara, apa yang dilakukan Maria dan Yudas dapat menjadi contoh bagi kita sebagai orang percaya. Terkadang sebagian orang percaya melakukan tindakan yang kelihatannya memiliki tujuan yang tulus demi Tuhan, tetapi sebenarnya motivasinya adalah demi kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk selalu menguji kembali motivasi yang kita miliki. Segala hal yang kita kerjakan atau pelayanan yang kita lakukan haruslah berfokus pada kemuliaan Allah.
Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah fokus dan tujuan saudara dalam mengikuti Yesus? Apakah tindakan-tindakan yang saudara lakukan didasarkan pada keuntungan diri sendiri dan bukan memuliakan Allah? Jika iya, maka marilah mengambil waktu untuk mengoreksi batin saudara dan kemudian mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah mengubahkan cara pandang dan batin saudara, sehingga hidup saudara selalu berfokus untuk kemuliaan Allah. Mari berdoa agar Allah memberikan saudara kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami, sehingga hari ini kami bisa memulai kembali hari kami. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, yang mengingatkan kepada kami bahwa segala hal yang kami lakukan, mungkin juga pelayanan yang kami kerjakan, itu semua harus didasarkan pada untuk tujuan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami berfokus pada kepentingan kami sendiri dan tidak berfokus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan juga tetap menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.